dari DH ini ke suami saya dengan bujuk rayu, karena sebenarnya saya temenan tuh udah 10 tahun mas, tapi dalam 10 tahun itu saya nggak pernah sekalipun memperkenalkan si DH ini ke suami saya. Karena adanya bujuk rayu, akhirnya saya mempertemukanlah DH ini dengan suami saya. Jadi saya di sini sebagai saksi. Maksudnya rayuan itu berupa apa sih? ya artinya mengiming-iming dengan perjanjian, memberikan keuntungan. Dari awal kan karena saya selama 10 tahun tuh nggak pernah mau mempertemukan, karena suami saya memang kayak nggak pernah mau ketemu sama si DH ini sejujurnya gitu loh. Jadi dia meminta saya untuk biasa awal-awal dinner bareng, double date. Di dinner itu memang nggak ada obrolan bisnis atau apa, tapi semakin lama si DH ini meminta saya untuk mempertemukan dia dengan suami saya. Akhirnya saya undanglah dia ke kantor suami saya. Ternyata di situ ada pembicaraan soal penawaran investasi. Dia menawarkan investasi batu bara waktu itu. Nah, kebetulan memang bidang pekerjaan saya itu kan bidang kreatif, industri film semuanya. Nah, kemudian dia menjanjikan, akan memberikan jaminan bahwa ini aman. Nah, dalam surat perjanjian kerjasama tersebut dia menjamin juga di situ apabila terjadi kegagalan dia untuk membayar, dia akan tetap melakukan pembayaran sampai menjadi tanggung jawab dia. Dan dia juga menerangkan dan memberikan jaminan 3 cek di sana. Nah, itu yang membuat saya yakin untuk memberikan investasi itu, modal itulah yang dia pinjam untuk ke sana. Jadi lebih kurang intinya seperti itu, ya. Nah, istri saya ini hadir sebagai menemani saya dan keterangannya sebagai saksi juga sudah dimintakan waktu itu. Pak Sukdev meminjamkan dana investasi berapa Pak Sukdev? Jadi gini, persoalan pengembalian uang itu keuntungan sudah beberapa kali yang sudah dijanjikan. Tapi kan keuntungan beda dengan modal, ya, dengan modal beda. Jadi belakangan begitu mau bayar keuntungan berikutnya itu terkendala. Akhirnya mereka nggak bisa. Saya diminta kabar, Tarso. Begitu jatuh temponya kita coba cairkan cek yang dia berikan waktu itu sebagai jaminan. Nah itu kan ya hasilnya informasi dari banknya. Duitnya tidak cukup itu kan informasinya bukan dari kita, dari pihak bank waktu itu. Nah jadi lebih kurang keterangannya itulah. Nah kenapa sampai akhirnya dari kuasa hukum saya ini melaksanakan pengiriman surat dan datang ke Polda juga waktu itu dari Bank Sinuraya dan juga menyertakan saksi ahli yang which is pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya yang kita tahu bersama kalau saksi ahli itu kan tidak bisa masuk dalam topik perkara. Beda saksi ahli dengan saksi fakta. Jadi saksi ahli yang kita hadirkan ini resmi dari Universitas Medan Area, dapat surat tugas juga dari dekan langsung. Namun yang dipertanyakan itu lebih terhadap fakta, keterangan dia, apa yang diketahui dia, apa yang didengar dia, dan yang dirasakan dia. Ini sangat-sangat janggal menurut kami penyidik ini, karena yang kami harapkan dan kita tahu bersama di sini, kalau kita menghadirkan saksi ahli itu dipertanyakan terhadap teori hukum, apa yang ditahu dia tentang keilmuan dia. Jangan kita mempertanyakan kronologi. Namun dalam pemeriksaan kurang lebih 6 jam, saksi ahli ini ditanya berkaitan memang ada menyinggung terhadap kronologi perkara, namun karena keterangan keahliannya menurut kami mendukung laporan polisi Pak Sukdev, tidak dimasukkan dalam berita acara. Itu yang sangat janggal. 6 jam diperiksa saksi ahli, banyak keterangan yang sudah disampaikan, namun keterangan itu nggak semua dimasukkan dalam berita acara. Dipilih-pilih mana yang melemahkan laporan polisi Pak Sukdev. Itu saja yang dimasukkan ke dalam BAP-nya. Pak Sukdev memang memberikan dana pinjaman investasi berapa ke DH ini Pak? 2 miliar. 2 miliar? Ya. Dan Jadi dijanjikan berapa Pak? Ada dua gelombang. Yang pertama udah selesai waktu itu, dan kita juga sudah menyerahkan kembali ceknya sebagai jaminan, ya itu aman. Dan yang keduanya, ya kan, itu dia berikan lagi dengan cek yang berbeda, tapi ya posisinya cek itu kan sebagai jaminan.
cek itu merupakan alat sah, alat bayar yang sah ya. Di sini kita tahu yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan. Jadi itu memberikan keyakinan buat saya, oh ini aman gitu. Buat duit saya aman, investasinya aman gitu. Ya itu lebih Ya, kurang. biasa kan kurang lebih kan kalau investasi gitu di awal Manis. bagus gitu ya, tiba-tiba di tengah jalan ya ada sendan-sendan gitu. Tapi kan sebenarnya di surat kontrak kerjasama sudah tertulis jelas bahwa kita sebagai, mungkin suami saya sebagai yang punya uang ya tidak mau dilibatkan apabila ada kerugian dan lain-lain, dan itu tertera di dalam surat kerjasama gitu ya Bang. Nah istri